Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Trapsilo, mahasiswa program studi manajemen keuangan dengan NIM 2110101551148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variabel Makroekonomi, yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, dan BI rate terhadap harga saham perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Yang pertama yaitu sektor pertambangan berperan strategis bagi perekonomian nasional karena sektor pertambangan ini juga merupakan salah satu penyumbang devisa dari sisi ekspor. Yang kedua yaitu harga saham sektor pertambangan ini sangat sensitif terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, serta BI rate atau suku bunga BI. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga saham sektor pertambangan yang terjadi antara tahun 2019 sampai 2023 ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan 3 variabel X serta 1 variabel Y. Yang pertama yaitu inflasi sebagai X1. Inflasi yaitu kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Yang kedua yaitu nilai tukar rupiah sebagai X2. Nilai tukar rupiah merupakan terhadap dolar Amerika. Terus yang ketiga yaitu BI rate atau suku bunga BI sebagai X3. Ini yaitu imbalan dari bank berdasarkan konsep konvensional kepada nasabah yang membeli dan atau menjual produknya. Yang ketiga yaitu harga saham sebagai variabel Y. Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan? Yang kedua yaitu, apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan? Yang ketiga yaitu, apakah BI rate berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan? Yang terakhir yaitu, apakah inflasi, nilai tukar rupiah, dan BI rate berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan? Selanjutnya, berikut metode penelitian yang saya gunakan. Untuk jenis penelitiannya sendiri, yaitu kuantitatif asosiatif. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya terdiri dari 47 perusahaan yang termasuk dalam sektor pertambangan. Dengan purposive sampling, didapatkan sampel sebanyak 14 perusahaan pertambangan. Untuk data, itu termasuk jenis data sekunder dengan sumber dari laporan keuangan antara tahun 2019 sampai 2023, ditambah dengan informasi-informasi lain yang didapat dari website resmi masing-masing perusahaan. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji F, serta uji T. Dan berikut adalah hasil penelitiannya. Untuk hasil analisis regresi linear bergandanya, didapatkan nilai konstanta yaitu 20.991,65. Selanjutnya nilai koefisien regresi untuk variabel inflasi yaitu 111.123,29. Untuk variabel nilai tukar rupiah yaitu minus 1,126704. Dan untuk variabel BI rate yaitu minus 91.707,03. Dengan hasil tersebut didapatkan persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan
20.991,65 plus 111.123,29 X1 min 1,126704 X2 min 91707,03 X3 plus error. Untuk hasil uji koefisien determinasi atau R2, yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 12,5097%, sedangkan sisanya sebesar 87,4903% disebabkan variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini. Untuk hasil uji hipotesisnya, untuk uji parsial atau uji T, yang pertama, inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan hasil T hitungnya yaitu 2,822413 lebih besar dari hasil T tabelnya yaitu 1,66827 dengan signifikansi 0,0063 kurang dari 0,05. Untuk variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham, yaitu dengan hasil T hitungnya 1,264360 kurang dari T tabelnya yaitu 1,66827 dengan signifikansi 0,2105 lebih dari 0,05. Untuk variabel BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham dengan hasil T hitungnya yaitu 2,114379 lebih dari T tabelnya yaitu 1,66827 dengan signifikansi 0,0383 kurang dari 0,05. Untuk uji simultan atau uji F-nya, secara simultan ketiga variabel independen yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yaitu dengan hasil T hitungnya yaitu 4,288641 lebih dari F tabelnya yaitu 2,79 dengan signifikansi 0,007947 kurang dari 0,05. Dari pengujian tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Yang kedua yaitu nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga yaitu BI rate atau suku bunga BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Yang terakhir yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Dan berikut saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan perubahan faktor-faktor makroekonomi, khususnya inflasi dan suku bunga BI. Karena berdasarkan penelitian di atas, suku bunga BI dan inflasi ini berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Yang kedua, bagi investor, menjadikan variabel makroekonomi ini seperti inflasi dan BI rate sebagai pertimbangan penting dalam analisis fundamental sebelum melakukan investasi pada saham perusahaan pertambangan. Yang ketiga yaitu, bagi peneliti selanjutnya, penambahan variabel lain selain dari inflasi, nilai tukar rupiah maupun BI rate ini, agar hasil yang didapat lebih bervariasi atau menambah hasil-hasil yang baru dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi, bisa bulanan, per 3 bulanan maupun per 4 bulanan,
Terus yang ketiga yaitu memperluas objek penelitian ke sektor lain, tidak hanya dalam sektor pertambangan saja, tapi bisa dengan sektor-sektor yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.